lima baru. Semua guru mungkin juga pernah mengalami. Sedikit-sedikit diviralkan. Hai sahabat Malka, kembali lagi di podcast Malka, tempat kita berbincang dan berbagi wawasan di setiap episodenya. Teman-teman, kali ini aku sedang bersama salah satu guru dari TK. Boleh diperkenalkan dulu Ibu, namanya siapa? Halo, nama saya Puji Anugrawati dari TK Pranggang 1. Ibu udah berapa lama nih Ibu mengajar di situ? Saya dari tahun 2007. Wah, sangat lama sekali. Lama sekali. Iya, dari saya belum lahir loh. Selama berapa tahun itu Bu berarti? 15 lebih paling ini. Selama 15 tahun Bu, ada nggak sih pengalaman yang tidak terduga selama mengajar di situ? Apa ya? Yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu sebetulnya ini. Dulunya memang tidak ada kepikiran untuk menjadi guru. Berarti dulu bukan. Saya dulu itu dari sarjana administrasi. Tapi dulu sempat kerja di perkantoran. Berhubung dulu terus sudah nikah, punya anak, saya berhenti. Terus akhirnya anak-anak sudah agak besar, pingin bekerja lagi. Akhirnya saya ke guru gitu. Tapi di situ kan harus linier ya. Akhirnya kuliah lagi jadi guru PAUD. Gitu. Jadi kuliah lagi ya. Iya. Sebetulnya dulu nggak kepikiran untuk jadi guru. Mungkin emang rezekinya di situ ya Bu. Itulah kehidupan. Iya. Kalau jadi guru TK nih Bu, biasanya kan kayak anak-anak bandel gitu ya Bu. Ibu tuh gimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya gimana ya? Ya sudah naluri ya, kayak semua guru mungkin juga pernah mengalami. Kalau anak-anak bandel itu ya paling ya cuman kita butuh kesabaran saja. Soalnya kan kalau ya mau marah tetap ada marah ya, mungkin yang namanya anak-anak udah, apalagi anak TK kadang kan ya gitu, itu anak-anak kadang lari sana sini dianu sana rame, sini suruh diam sana rame gitu tuh. Ya memang butuh kesabaran. Kalau kita mau marah juga kan gimana ya? Ya namanya sudah ya tetap sabarnya itu yang diutamakan. Jadi pakai pendekatan secara emosional juga ya Bu? Ya ada juga. Ya itu yang diutamakan memang sabarnya dulu. Iya. Menurut Ibu penting nggak sih Bu pendekatan emosional kita kepada murid-murid gitu? Kayak mungkin didekati secara kayak pendekatan kayak kita sebagai ibunya gitu. Ya harus juga. Ya gimana ya, kita butuh, misalnya anak bandel nggak bisa kan kadang anak butuh harus mengelus ya. Nah itu yang dibutuhkan. Kadang kita juga mau marah anaknya orang juga. Ya itu. Jadi, tapi kadang anak-anak itu kalau kadang kan sama gurunya juga mesti ada lah yang punya sedikit banyak ya manut juga. Kalau kita sudah capek, sudah berusaha untuk mendekati supaya lebih, misalnya kamu jangan gini dielus nanti lama-lama juga anak-anak nurut sendiri. Terus bagaimana sih Bu kalau
cara mengatasi kayak ibu itu benar-benar ada di titik yang lengah gitu Bu, kayak pengen marah nih. Ibu bagaimana cara mengatasinya? Apa harus tetap bersabar atau mungkin ada trik lain Bu? Ada. Apa tuh, Bu? Kalau saya pribadi ya, tapi kadang ya cuman ini Mbak, sedikit lah, kadang nggak sampai yang terlalu nggak sampai terlalu yang jengkel banget tuh enggak. Kadang ya kalau kita sudah sampai puncak gitu, wes langsung diem dulu, istirahat dulu. Menenangkan diri dulu ya Ibu. Kadang kalau kita ngomel-ngomel terus juga nggak didengerin sama anak-anak. Ya, anak-anak kan Ya namanya anak ya, satu orang terus anaknya berapa, tempat saya tuh 28 sampai 30 Itu satu kelas Bu? satu kelas. Satu kelas. Lumayan banyak ya Bu. Jadi butuh suara yang banter, suara yang keras kan, suara pelan wes nggak dirungokne. Ibu kalau di kelas tuh ada partnernya apa enggak Bu? Ada di satu kelas 2 orang. Masing-masing satu kelas berarti 2 orang. 2 orang. Itu aja kadang juga masih rame anak-anak. Kadang tapi kalau yang satu ada acara apa, mungkin ada kayak BIMTEK atau apa ya tetap 1 orang juga. Jadi sendiri. Kalau di TK kan masih kecil ya Bu siswanya. Ada nggak sih Bu anak yang masih ditungguin sama orang tuanya? Oh ada. Bu. Kadang kan ada yang namanya anak ininya masing-masing ya Mbak ya. Iya. Ada yang walaupun sudah umur, kadang masih juga yang takut, belum berani, minta ditunggu dulu. Tapi nanti seminggu 2 minggu, kadang kalau sudah berinteraksi sama teman-temannya, kadang sedikit demi sedikit bisa ditinggal di luar gitu. Tapi lama-lama juga mau sendiri. Ya. Menurut Ibu kalau ada orang tua yang menunggu anaknya gitu itu mengganggu Ibu sebagai guru nggak sih? Mungkin mengganggu konsentrasi atau gimana gitu? Oh, enggak sih. Enggak. Sebetulnya memang semua aturan sekolah memang harus sudah ibunya nggak boleh. Cuman kan kadang ada 1-2 anak yang masih pingin ditunggu sama orang tuanya, nggak masalah. Kan kita juga harus butuh kesabaran juga nih kan, nggak sama dengan anak yang sudah SMA gitu kan, memang nanti lama-lama ya namanya anak masih kecil kan masih butuh adaptasi lagi gitu. Hai, namanya siapa? Azril. Azril umur berapa? 7 tahun. 7 tahun. Berarti habis ini mau SD ya? Kelas 1. Iya, kelas 1. Azril kira-kira ada nggak lagu yang disukain, lagu anak-anak? Ada. Hafal? Apa lagunya? Balanku ada 5. Balanku ada 5. Mau nyanyi sebentar? Mau? Boleh? Yuk. Balanku ada 5. Baju warnanya merah kuning kelabu, hijau kuning, hijau muda. Balan meletus hijau tor, hatiku sangat kacau. Balanku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Yeay, keren banget. Oke, sebelum kita akhiri, kita dada-dada dulu ya ke kamera. Ini kameranya di sana. Dada-dada. 1, 2, 3, dadah. Terima kasih ya, Azril. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Boleh berkenalan terlebih dahulu? Iya, boleh. Dari Ibu namanya siapa? Nama saya Bimbing dari TK Dharma Wanita Peranggang 2. Oh, Dharma Wanita Peranggang 2. Iya. Ibu ini sebagai kepala sekolah nggih? Iya. Nah, Bu, saya mau tanya nih, Bu. Di sana itu tantangan sebagai kepala sekolah itu bagaimana, Bu?
Ya lumayan, so banyak tugasnya gitu ya dan tanggung jawabnya gitu. Ya. Nah, sebelumnya ini tanggung jawab yang mungkin paling berkesan buat ibu itu. Ya tanggung jawab untuk kepada anak-anak ya nanti, dan terutama kalau sekarang kan musimnya itu sedikit-sedikit diviralkan tuh ya sangat hati-hati sekali ya. Jadi lebih berhati-hati dengan media sosial ya Bu ya. Iya. Nah, untuk menangani anak-anak yang sulit diatur nih Bu katanya. Iya. Nah, itu bagaimana Bu? Ya kita pandai-pandai menyikapi bagaimana sifat anak tersebut dan pandai merayu juga. Ya. Nah, tips-tips atau langkah-langkah untuk merayunya itu bagaimana Bu? Kalau Ya, boleh tahu. pertama-tama itu terkadang anak itu masuk sekolah itu enggak mau, harus diantar sama ibunya, ditungguin. Terus ya kita sebagai ibu guru ya pertama ya enggak apa-apa, tapi untuk kedua kali ya kita dibohongi lah ibunya masih di toilet atau di mana gitu ya. Untuk melatih keberanian anak ya Bu ya. Betul sekali. Nah Bu, selain ibu sebagai kepala sekolah nih Bu, di rumah itu bagaimana Bu? Maksudnya? Maksudnya pekerjaan selain kepala sekolah? Oh iya, saya di rumah sebagai ibu rumah tangga ya. Kalau suami saya di keamanan PLN, ya gitu. anak itu masuknya ada SIP. Nah, dan suami saya itu memelihara lembu. Nanti kalau suami kerja, ya saya mengganti cuma makani aja. Jadi peternak ya Bu ya. Jadi punya sapi di rumah ya Bu. Gitu. Nah Bu, saya mau tanya nih, kan banyak siswa-siswi di SMK maupun di TK itu sering malas untuk belajar nih Bu ya. Iya. Nah itu tips agar anak itu tidak malas belajar itu bagaimana Bu? Ya, tipsnya itu belajar sambil bermain. Tidak harus monoton, harus berhitung dengan buku atau gimana. Enggak, itu harus bermain dengan, kalau berhitung itu biasanya dengan benda-benda yang terutama dengan benda apalagi di luar sekolah, di lingkungan sekolah itu ya. Misal menghitung daun atau menghitung kerikil sambil bermain. Jadi itu melatih motorik anak motorik ya. Ini tadi kan Ibu datang ke sini dari pukul berapa Bu? Dari pukul tadi kumpul di sekolah jam 7 terus berangkat ke sini ya. Dari sini mungkin 7.30. Gitu. Nah, acara ini apa itu wisata edukasi ini itu udah direncanain dari kapan Bu? 2 minggu kemarin. Iya, saya mendapat info itu dari kepala sekolah TK Pranggang 1. Gitu. Jadi saling sharing ya Bu ya. Gitu. Nah, ini kegiatan ini tuh event per tahun atau baru pertama? Baru pertama kali di sini ya Bu? Iya, pertama. Nah, Ibu apa itu persiapan sebelum kesini tuh apa aja Bu? Kayak perlu apa aja gitu? Ya, terutama mengumumkan kepada anak dan ibu wali murid ada kegiatan di SMKN 1, apakah ibu-ibu itu menyetujui atau tidak. Alhamdulillah para wali murid ya senang, lancar. Iya. Baik, terima kasih Bu sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan saya. Mungkin sebelum penutupan ada pesan-kesan untuk anak-anak? Kesan saya sangat-sangat luar biasa dan sangat senang sekali karena ini pertama kali Dan pesannya semoga SMKN 1 Pelosok Klaten semakin maju, semakin jaya, sukses selalu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Kamu di belakang senam penguin ya? Iya. Bisa. Kamu bisa nyanyi nggak? Bisa. Bisa lagu apa? Pelangi. Mau coba? Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Apakah kau kamu? Udah. Terus? Ada lanjutannya? Tidak. See you next time.